Guru yang sangat cantik. Terima kasih. Baik, Ibu langsung mulai saja ya. Ya, Ibu. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau untuk memimpin kita di dalam doa ini. Sukarela saja siapa yang mau. Mungkin teman anak Vina bisa memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat malam anak-anakku sekalian. Selamat malam, Ibuku. Ya, mungkin kamera dari Amimatan bisa dinyalakan. Ada email dalam Firda. Ibu ingin melihat muka-muka kalian yang cantik. Maaf. Iya, langsung saja kita mulai. Vin, saya screen. Baik, pada malam hari ini, Ibu akan membahas tentang sikap bijaksana. Jadi materi kita pada malam hari ini tentang sikap bijaksana. Apakah ada yang sudah tahu apa itu sikap bijaksana? Belum, Ibu. Belum tahu, Ibu. Maka dari itu, kita akan membahas sikap bijaksana pada malam hari ini. Baik, Ibu akan meng-share screen-kan PPT atau PowerPoint yang akan nanti kalian lihat. Ya, Ibu. Oke, sikap bijaksana ya. Langsung saja. Pengertian dari sikap bijaksana. Sikap bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Nah, berarti bagaimana ini menurut kalian? Apakah kalian mengerti arti dari sikap bijaksana? Mengerti, Ibu. Mungkin Vina ini bisa menggambarkan atau menekan apa itu sikap bijaksana? Jadi, sikap bijaksana sendiri itu merupakan tindakan kita yang selalu sesuai dengan akal sehat dan juga masuk di akal. Betul sekali. Berarti dia itu berdasarkan akal sehat, dia rasional, dan itu secara logis ya. Baik. Pendapat lain dari beberapa ahli mengungkapkan tentang sikap bijaksana. Di mana suatu sikap bijaksana ada seseorang dapat menyesuaikan atau menempatkan diri dari segala sesuatu terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Orang yang bijaksana dapat mengambil keputusan yang adil untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, berbicara tentang sikap kebijaksanaan atau bijaksana bukanlah suatu bentuk kepandaian. Namun demikian, kepandaian seorang turut membantu dalam sikap bijaksana. Orang yang cerdas sering dianggap adalah orang yang bijaksana karena kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat, menggunakan akal sehat yang baik dalam berbagai situasi atau keadaan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang manfaat sikap bijaksana. Manfaat sikap bijaksana yang pertama, dengan bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang telah membuat hal yang baik bagi dirinya dan orang lain. Berarti ketika seseorang mempunyai atau memiliki sikap bijaksana, berarti dia tuh telah menanamkan hal-hal yang baik pada dirinya sendiri atau pengaruh yang baik bagi dirinya sendiri. Jadi ketika dia ada di lingkungan sosial, dia juga bisa menanamkan atau mempraktekkan sikap bijaksana terhadap lingkungan sosial atau orang lain, baik itu teman-teman, kerabat, di lingkungan masyarakat ataupun di mana kalian sedang berada. Yang ketiga, memiliki sikap yang bijaksana akan lebih dipercaya orang. Baik, kenapa memiliki sikap bijaksana akan lebih dipercaya orang? Ketika kita bersikap bijaksana, kita bisa membendungi atau memikirkan hal-hal apa yang harus kita lakukan atau hal apa yang tidak perlu kita lakukan. Misalnya, ketika orang sedang berbicara, kita mendengarkan. Setelah dia selesai berbicara, baru kita memberikan tanggapan atau masukan. Nah, ketika orang sedang, misalnya kalian dalam suatu pertemanan, kalian mendengarkan cerita teman, atau dia menceritakan rahasianya terhadap kalian. Nah, kalian mendengarkan. Kalian tidak mendengarkan dulu, tidak langsung menanggapi. Berarti kalian sudah memiliki sikap bijaksana. Maka dengan sendirinya muncul rasa kepercayaan dari teman tersebut terhadap kalian. Yang keempat, dengan bersikap bijaksana, maka lingkungan menjadi damai dan sejahtera, karena tercapainya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Berarti dengan memiliki sikap bijaksana, maka lingkungan kita pun merasa damai dan sejahtera, sehingga memiliki keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Berarti antara hak dalam diri sendiri dan kewajiban itu selaras atau seimbang. Jadi tidak
tidak berat sebelah begitu ya anak-anak. Lanjut, kebijaksanaan itu erat kaitannya dengan keadilan. Dengan bersikap bijaksana akan menciptakan keadilan di masyarakat. Berarti ketika seorang bijaksana memiliki sikap bijaksana, berarti dia juga menciptakan keadilan. Maka dengan dia bersikap bijaksana, membuat keputusan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, serta dia tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Dia bisa istilahnya menjadi hakim. Lebih tepatnya dia itu bagaimana ya? Kalau di dalam suatu lingkungan keluarga ya, kalau di dalam suatu lingkungan keluarga tuh lebih tepatnya orang tua bersikap bijaksana, dia menciptakan keadilan terhadap anggota keluarganya. Contohnya bapak adil ketika kasih uang kepada anaknya, tidak mana yang lebih besar nominalnya, sehingga terciptanya keadilan. Begitupun kalau di masyarakat, ketika kalian masuk dalam suatu lingkungan masyarakat, kalian mampu menciptakan atau memiliki sikap bijaksana. Jadi kalian bisa mempraktikkan hal tersebut, serta memikirkan mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan, mana yang salah, mana yang benar. Tidak langsung mengambil kesimpulan, sehingga terciptanya keadilan. Baik, yang terakhir, bersikap bijaksana berarti membantu mewujudkan terlaksananya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan sumber negara yang kaya dengan nilai. Bersikap bijaksana, ini terdapat di sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalian sudah bisa lihat dari 5 sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti semuanya disamaratakan. Tidak adanya, dia ini seperti, tidak ada, dia ini lebih begini, dia lebih begitu, tidak ada. Semuanya adil, sama rata. Itu juga merupakan satu cerminan sikap bijaksana dapat kita lihat dan kita simak pada sila ke-5. Nah, lanjut. Ciri-ciri orang bijaksana. Ciri-ciri orang bijaksana mengenakan pakaian yang rapi. Pada umumnya orang yang bijaksana itu mengenakan pakaian yang rapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Mengapa menggunakan pakaian yang rapi? Ketika kita sudah mencerminkan diri kita dengan penampilan kita, menggunakan pakaian yang rapi, bersih. Nah, ketika kita sudah menampilkan yang terbaik kepada orang, baik di sekolah, di masyarakat, di kantor, atau dimanapun, kita bisa menunjukkan bahwa diri kita bijaksana. Otomatis kita bisa memikirkan hal-hal yang masuk akal dalam menyatakan pendapat, dalam berargumen, atau dalam melihat sesuatu yang masih harus diperdebatkan, semacam melihat suatu keadilan. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini buruk, apakah ini baik. Kita bisa menentukan hal tersebut dari cara kita berpenampilan, seperti berpakaian rapi tadi. Berarti kita menghargai diri kita sendiri. Nah, yang kedua, sebelum berkata atau berbicara, orang yang bijaksana biasanya mau mendengarkan dan akan berpikir terlebih dahulu. Oke, pada slide kedua tadi, Ibu bilang, kalau orang yang bijaksana itu dia mendengarkan dulu, baru dia menyimpulkan. Nah, berarti apa yang kita lakukan melalui argumen kita sebelum kita berbicara, kita harus mendengarkan orang dulu. Ketika orang lawan bicara kita sedang berbicara, kita harus menghargai dulu, baru kita mulai menjawab atau mengkritik balik atau memberi tanggapan balik dari lawan bicara tersebut. Itu tuh ciri-ciri orang yang bijaksana. Yang ketiga, kebiasaan dalam berpikir membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Baik, ketika kita melakukan kebiasaan dalam berpikir, itu akan membuat rasa ingin tahu kita semakin tinggi. Ketika kita berpikir sambil belajar, berarti kita dalam pikiran kita itu kita sudah tahu mana yang logis, mana yang tidak, mana yang harus saya keluarkan, saya pikir dulu sebelum saya bicara, mana yang tidak usah saya omong. Karena ketika ada, kan istilahnya mulutmu harimau ya, ada kata-kata yang tidak bisa diterima lawan bicara kita. Makanya sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu, apakah ini pas tidak ketika saya menjawab atau mengkritik balik lawan bicara saya. Apakah dia tersinggung tidak? Apakah dia diterima? Jadi berpikir itu sangat penting. Jadi itu juga membuat rasa ingin tahu kita semakin tinggi. Oh my god. Oke, lanjut. Ibu lanjut di materi berikut ya, karena ini menyangkut waktunya. Oke, cara menjadi bijaksana. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Tadi Ibu sudah sampaikan, sebelum kita berbicara, kita harus berpikir mana yang pas dan mana yang tidak. Jadi harus berpikir dulu sebelum bicara. Yang kedua, bersikap adil dan tidak egois. Salah satu hal yang penting untuk menjadi orang bijaksana adalah kita harus bersikap adil dan tidak egois. Adil dalam menentukan keputusan, adil dalam mengambil keputusan, adil dalam egois, tidak mau menang sendiri. Ketika seseorang lawan bicara atau di mana tempat kita berinteraksi, baik di masyarakat, sekolah, maupun dimanapun kita berada, kita tidak boleh egois. Kita harus menanamkan sikap bijaksana. Karena kalau kita egois, jadi hubungan komunikasi kita dengan lawan bicara kita tidak baik. Karena kita lebih mementingkan diri sendiri. Ada baiknya kita mendengarkan dulu orang itu ketika dia berbicara, sehingga selain menjaga hubungan, kita juga bisa saling untuk bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan hubungan yang baik. Yang ketiga, teguh pada pendirian. Teguh pada pendirian di sini, hal yang bisa dilakukan oleh orang bijaksana adalah merenung dan berpikir. Ia banyak belajar dari pengalaman atau lingkungan sekitar, memiliki pengetahuan dan pemikiran yang luas, dan membuatnya tidak mudah mengikuti kebanyakan orang. Yang keempat, selalu mencoba memahami orang lain. Memahami orang lain di sini
memahami orang lain di sini artinya tidak mudah menghakimi orang lain. Ia akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini tidak semua dilakukan, namun membiasakan diri untuk berpikir terbuka untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain apa adanya dengan berbagai perbedaan dan keunikan dari karakteristik sifat seseorang dari masing-masing kita, teman-teman, dimanapun, adalah salah satu cara untuk menerima orang apa adanya. Dalam segi perbedaan pendapat, pandangan, dan pemikiran, kita juga harus bisa menerima. Kita tidak bisa yang tadi seperti Ibu bilang egois. Jadi, mulailah untuk belajar menerima orang apa adanya, baik dalam segi pemikiran, pandangan, dan juga perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tidak bertindak impulsif dan memiliki tujuan. Tidak bertindak impulsif artinya tidak bertindak gegabah dan sembarang. Karena itu bukan merupakan cerminan perilaku orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia dapat mengontrol perasaan dan tidak baik-baik dan tindakan yang baik, sehingga bisa terhindar dari tindakan yang tidak pantas atau impulsif. Baik, sekian terima kasih pemaparan materi dari Ibu pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau yang belum mengerti, adik-adik, anak-anakku sekalian dapat bertanya apa yang belum dipaham, apa yang belum jelas, supaya Ibu bisa melihat kembali apa yang kurang. Mungkin yang ingin bertanya, silakan membukakan voice-nya, suaranya. Ibu host, tolong bukakan voice-nya. Baik, ada yang ingin bertanya? Kakak email, adik email? Aku host. Tanya. Adik email, email Ella Firda, bagaimana? Sudah mengerti? Saya bilang apa itu tindakan impulsif? Tolong dijelaskan apa itu tindakan. Ya? Tolong dijelaskan apa itu tindakan impulsif. Vin, kau dengar Vin? Coba kakak email masuk di room chat saja supaya ibu ini apa? Saya juga, Ibu. Iya, ya, sabar ya kakak email dulu ya, sabar. Adik email. Baik. Bagaimana kakak email? Chat, oh dia sabar saya chat. Mungkin yang mau bertanya kirimkan di kolom chat saja ya, karena suaranya tidak terlalu dengar jelas. Baik, Ibu. Baik, Ibu menunggu ya, Nak. Sudah, Ibu. Baik, baik. Hanya satu orang. Email tadi tidak bertanya. Di sini tadi kakak email apa itu tindakan impulsif? Oh iya, email. Ibu jawab dari email dulu ya, Vina, karena tadi email sudah bertanya dahulu. Baik, Ibu. Ditunggu Baik, jawabannya. email bisa buka kamera dulu. Baik, email. Tindakan impulsif itu, Ibu jelaskan ulang, tindakan yang tidak gegabah. Tidak gegabah. Jangan ketawa, Vina. Iya, Ibu, maaf. Tindakan impulsif itu di mana seseorang itu tidak gegabah atau tidak salah untuk menyimpulkan. Dalam arti, ketika seseorang mengambil keputusan atau membuat ingin berinteraksi, ya misalnya Ibu beri contoh, ini email dan Vina sedang melakukan presentasi kelompok. Nah, di sini yang presentasi teman anak email, yang mendengarkan presentasi tersebut adalah Vina. Nah, ketika Vina memberi pertanyaan yang tidak dimengerti oleh teman email, sudah dengar? Tidak, teman email memikirkannya dahulu, apakah jawabannya sudah pas. Jangan sampai tadi Ibu bilang jangan sampai dari pihak atau lawan bicara itu tersinggung. Oh ya, baik Ibu. Nah, jadi berbicara tentang sikap bijaksana berarti seseorang harus memikiri pemikiran yang logis dan masuk akal. Nah, tadi bertindak impulsif itu berarti ketika seseorang memiliki tindakan impulsif, ketika seseorang mampu untuk bersikap bijaksana, berarti dia mampu memikirkan apakah tindakan itu pantas atau tidak. Itu namanya tindakan impulsif. Baik, sudah paham kata teman kakak di email? Ya, Ibu, sudah Bu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih adik email. Ya, untuk anak Vina, dampak yang akan ditimbulkan jika kita tidak bersikap bijaksana bersama, ya dampak yang ditimbulkan ya pasti yang pertama itu rusaknya hubungan kepercayaan satu sama lain. Bahkan tadi kan Ibu membahas tentang adanya sikap percaya. Ketika orang-orang bijak kita bersikap bijaksana, maka orang tersebut akan percaya. Berarti ketika kita tidak bersikap bijaksana, maka dampak yang ditimbulkan mungkin rusaknya hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan ya. Dan hilangnya sikap kepercayaan satu sama lain. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Baik. Nona Amida Matan mungkin bisa menyalakan kamera. Ibu mau lihat mukanya yang cantik.
Baik. Ibu gue. Ini, Nona Email, Nona Vin. Nona Vin tidak bertanya kan, Nona Vin? Baik. Bagaimana pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Mengingat Ibu ada les lagi di kelas sebelah di Zoom. Iya, Baik Ibu. Ibu, iya Ibu. Kita akan Cukup melanjutkan sampai. pertemuan mungkin di minggu berikut. Atas partisipasi kalian pada malam hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, dan jaga jarak, pakai masker, dan hati-hati saat ini berinteraksi dengan orang. Hindari kerumunan ya, Nak. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Selamat Ibu. malam. Terima kasih. Selamat malam anak-anak cantik. Terima kasih banyak untuk malam ini. Ya sayang, selamat malam.